bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, tertuju hanya kepadamu. Kami menyembah Engkau, kami rindu memberikan yang terbaik dari hidup kami Tuhan, yaitu pujian kami, penyembahan kami kepada Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang besar buat kami, untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh merasakan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang kami terima, untuk perlindungan, damai sejahtera, sukacita, segala berkat-berkat yang Kau sediakan buat kami, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami Tuhan berkumpul di tempat ini, membawa seluruh kehidupan kami. Kau adalah pusat perhatian kami. Biarlah kami hanya meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu itu membawa kemenangan buat kami semua. Tidak peduli apapun keadaan kami Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengenal kehidupan kami masing-masing. Tetapi siang hari ini Tuhan, kami mau persembahkan yang terbaik buat Engkau. Kami siap untuk memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Yesus, nama di atas segala nama. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Boleh berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita? Yes, haleluya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Siap untuk memuji Tuhan siang hari ini? Yang siap memuji Tuhan, mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya.
Katakan kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu di
nama Tuhan. Haleluya. Sebelum kita semua duduk kembali, mari kita berikan tos kiri dan kanan kita minimal 5 orang saja. Yuk, kalau belum 5 orang belum boleh duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali. Sungguh kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Allah kita adalah Allah sumber pertolongan kita. Di dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Tuhan mengenal hati kita melebihi siapapun. Dan siang hari ini, yang hadir di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, Tuhan tahu dan mengenal engkau. Dia tahu keadaanmu dan tidak pernah terlambat pertolongannya, bahkan sedetik pun. Dia selalu on time, dia selalu tepat waktu. Siang hari ini kita menghampiri tahta Tuhan, membawa seluruh kehidupan kita, apa yang engkau alami, apa yang saat ini sedang engkau rasakan, bawa itu semua kepada Tuhan. Sebab Dia mengasihi engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau membuka jalan bagi kami Tuhan. Saat kami kehilangan harapan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Segenap hati kita mau menyembah Dia. Ora masikina ramakona rantasina ramo. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Hanya Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Hanya kepadamu kami dapat berlari Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan. Haleluya Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doa-doa kami Tuhan. Sebab saat kami menyembah, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu. Sebab kuasa-Mu sempurna bekerja di dalam kami Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan. Engkaulah
Haleluya, haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Oh shikaraya nama 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 ya shikaraya nama 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 ya shikaraya nama ya shiki. Haleluya, Rabbashana nama. Inara nama 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 ya shikaraya nama 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 ya shiki. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Engkau. Engkau adalah imam besar yang agung, Amin. Allah yang turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kami. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau adalah imam besar yang agung, Allah yang mengerti, Allah yang turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh peduli Haleluya. pada hidup kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu yang tidak pernah habis bagi kami. Terima kasih Tuhan. Shikaraya nama-nama Yesus. Roh Kudus, pimpin kami dalam kami belajar kebenaran firman-Mu siang hari ini. Kau yang mengurapi setiap hati dan pikiran kami. Amin Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur pada siang hari ini. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, Tuhan baik. Ya. Kita boleh melewati hampir 1 tahun tinggal sebulan ya, 2024. Semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan siang hari ini dengan tema kekuatan doa dan puasa. Ya, waktu saya menyiapkan materi khotbah ini, Tuhan tunjukkan beberapa hal yang menguatkan hidup saya Bapak Ibu Saudara. Saya mau bagi sama Bapak Ibu Saudara. Ya, mengapa sih orang percaya itu perlu doa dan puasa? Ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita, memberikan teladan buat kita tentang doa dan puasa. Ya, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun. Ya. Kenapa Tuhan Yesus memberikan teladan sih? Apa sih sebenarnya efeknya, apa sih pengaruhnya, apa sih dampaknya buat kita anak-anak Tuhan ketika kita doa dan puasa? Kita mau bahas siang hari ini, mengapa kita perlu berdoa dan berpuasa Bapak Ibu Saudara. Disadari atau tidak Bapak Ibu Saudara, ya, disadari atau tidak, kita itu sebenarnya mengalami peperangan rohani setiap hari. Peperangan rohani dengan siapa? Nah, kita mau bahas siang hari ini. Ya, disadari atau tidak sebenarnya kita mengalami peperangan rohani setiap hari Bapak Ibu Saudara. Ya, firman Tuhan berkata, perlawananmu itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara. Ya, kita mau belajar Bapak Ibu. Disadari atau tidak, sebenarnya iblis itu berusaha mencuri sesuatu dari kita setiap hari. Nah, sebenarnya apa sih yang iblis berusaha curi dari hidup kita Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu. Yang iblis berusaha curi dari orang percaya adalah rencana Tuhan dalam hidup orang percaya. Ini yang berusaha iblis lakukan Bapak Ibu. Sejak Adam dan Hawa diciptakan, ini yang iblis berusaha lakukan. Ya,
Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, ini waktu setan menggoda Hawa untuk memetik buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu, ketika saya ngerenungin ayat ini, inilah yang iblis lakukan. Iblis ini berusaha sedang menunjukkan sama Hawa, kamu makan buah ini, kamu tuh akan jadi seperti Allah. Tahu mana yang baik, tahu mana yang jahat. Secara nggak sadar, iblis itu sedang ngomong sama Hawa seperti ini, kamu tuh nggak butuh Tuhan. Kamu tuh andalin kekuatanmu sendiri, kamu sudah kayak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, iblis ngerti. Dan inilah yang dilakukan oleh si jahat kepada orang-orang percaya. Supaya apa? Supaya orang percaya mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kita mau bongkar Bapak Ibu. Kita mau bongkar strategi si jahat siang hari ini. Kenapa kok iblis berusaha membuat manusia itu mengandalkan kekuatannya sendiri? Kenapa iblis berusaha membuat manusia tidak lagi mengandalkan Tuhan? Karena iblis ngerti. Ini Bapak Ibu. Orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Iblis ngerti, ketika manusia mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Iblis gak mau ini terjadi sama orang percaya. Makanya iblis berusaha membuat orang percaya mengandalkan kekuatannya sendiri. Supaya apa? Supaya ini tidak pernah mengalami datangnya keadaan baik. Supaya apa? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Itulah tujuan si jahat membuat manusia mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini adalah strategi si jahat Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mau bongkar strategi si jahat. Nanti di akhir kita belajar tentang apa pengaruhnya kita berdoa dan berpuasa. Kita mau bongkar dulu. Ini strategi si jahat. Si jahat gak mau kita hidup mengandalkan Tuhan. Si jahat gak mau kita diberkati Tuhan. Makanya si jahat berusaha membuat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Ini yang dilakukan si jahat. Si jahat dari awal penciptaan sudah berusaha mencuri rencana Allah. Dari awal penciptaan si jahat sudah berusaha mencuri rencana Allah bagi manusia. Begitu juga dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, setan berusaha menghancurkan garis keturunan Sang Mesias. Ya, Ester 3 ayat 6. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Tahu Bapak Ibu? Yesus itu keturunan Yahudi. Iblis berusaha menghancurkan keturunan Yesus, Sang Mesias. Iblis berusaha memusnahkan semua orang Yahudi. Ya, di Matius 2 ayat 6 kita menemukan cara kerja iblis di balik Herodes dalam pembantaian bayi-bayi tidak berdosa di Bethlehem dalam upaya membunuh bayi Yesus.
Sejak awal dunia diciptakan, sejak Yesus lahir, iblis sudah berusaha mencuri rencana Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Bahkan iblis berusaha menggagalkan rencana Allah waktu mau penyaliban Yesus. Matius 16 ayat 22-23. Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ayat ini menggambarkan apa Bapak Ibu Saudara? Iblis berusaha menggagalkan rencana penyaliban Yesus. Iblis berusaha menggagalkan rencana penebusan itu. Iblis berusaha menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Bahkan iblis berusaha membuat Yesus untuk menyembah setan. Ketika Yesus dicobai di padang gurun. Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan dari kitab mana? Dari Ulangan 8 ayat 3. Ya. Dari Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala jalan yang diucapkan Tuhan. Ya, jadi ada tertulis ini berbicara tentang firman. Firman di mana? Ulangan 8 ayat 3. Iblis berusaha menjatuhkan Yesus. Iblis berusaha membuat Yesus jatuh. Lalu berkata kepadanya berikutnya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu ada di Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Yesus menjawab iblis bukan dengan sembarang kalimat Bapak Ibu. Yesus menjawab apa yang iblis katakan selalu dari firman Tuhan. Ada tertulis itu berbicara soal firman dan ada di Ulangan 6 ayat 16. Ini. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, inyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ada di Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada dia engkau harus beribadah dan demi namanya engkau harus bersumpah. Bapak Ibu Saudara, iblis berusaha menjatuhkan Yesus. Iblis berusaha membuat Yesus untuk menyembah dia. Tapi Yesus berhasil melawannya dengan apa Bapak Ibu? Firman Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara.
ketika Yesus dicobai di padang gurun 40 hari. Ayat itu berkata seperti ini. Yesus dicobai di padang gurun, terlihat firman Tuhan berkata, dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Waktu saya ngerenungin ayat ini Bapak Ibu Saudara, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Saya mau tanya Bapak Ibu, kenapa kok Yesus harus diizinkan dicobai di padang gurun? Kalau hanya untuk menang, Yesus pasti menang. Wong dia Allah. Betul Bapak Ibu? Tapi kenapa Allah membiarkan Yesus dicobai di padang gurun? Bukan hanya untuk menang pasti menang. Pasti dia menang, wong dia Allah. Ada satu kebenaran yang Tuhan bukakan buat kita siang hari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, tujuan yang pertama adalah sebagai jaminan kepada kita bahwa dia adalah imam besar yang agung. Allah yang turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Bahkan firman Tuhan bilang ketika kamu dicobai, Tuhan Yesus bilang apa? Aku sudah memberikan kepadamu jalan keluar. Ketika kita menghadapi sebuah tantangan, Yesus bilang, aku sudah memberikan kepadamu jalan keluar. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, apa tujuannya Allah membawa Yesus dicobai di padang gurun 40 hari? Tujuannya adalah untuk membongkar strategi si jahat Bapak Ibu. Yesus ngajarin kita bagaimana ngalahin si jahat. Kalau hanya untuk menang, Yesus pasti menang. Tapi Yesus diizinkan dicobai 40 hari. Puasa 40 hari dan dicobai di padang gurun. Tujuannya apa Bapak Ibu? Membongkar strategi si jahat. Bagaimana cara ngelawan si jahat? Itu buat siapa Bapak Ibu? Buat kita tahu. Supaya kita ngerti bagaimana ngelawan si jahat. Supaya kita tahu ketika si jahat itu berusaha menjatuhkan kita, kita lawan dengan apa? Ada tertulis. Lawannya dengan apa? Firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu berkata bahwa firman itu adalah pedang roh. Firman Tuhan itu adalah pedang roh. Yesus ngajarin kita Bapak Ibu Saudara. Dia rela dicobai di padang gurun. Supaya kita tahu bagaimana cara melawan si jahat. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Ketika kita mau melihat ke belakang, ya, ketika saya ngerenungin hal ini, seringkali si jahat itu berusaha mencuri rencana Tuhan dalam hidup kita. Iblis berusaha curi area-area dalam kehidupan kita. Saya menyimpulkan ada 5 area yang iblis berusaha curi dari hidup orang percaya. Ini Bapak Ibu. Yang pertama yang iblis berusaha curi adalah hati kita. Sehingga bukan Tuhan saja yang menjadi fokus kita. Ini yang iblis berusaha curi dari kita Bapak Ibu. Hati kita. Yang kedua kekhawatiran. Sehingga kita meragukan kasih dan penyediaan Tuhan atas hidup kita. Ini yang iblis berusaha curi dari hidup orang percaya. Kekhawatiran. Yang ketiga pola pikir kita. Sehingga kita berpikir sama seperti dunia. Cara pikir kita ini dicuri sama si jahat. Area yang keempat adalah perkataan. Seberapa banyak perkataan kita melukai banyak orang.
Ini yang iblis lakukan. Dengan yang kelima, tubuh kita. Sehingga melaluinya kamu tidak bisa memuliakan Tuhan. Tuhan memberikan kita hikmat untuk kita menjaga tubuh kita, Bapak Ibu Saudara. Iblis berusaha curi kesehatan orang-orang percaya. Iblis berusaha curi itu. 5 hal ini yang iblis berusaha curi dalam kehidupan orang percaya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengalahkan ini? Bagaimana caranya kita bisa menang dalam area ini, Bapak Ibu Saudara? Doa puasa itu menolong kita untuk hal ini, Bapak Ibu. Yang pertama, doa puasa itu menolong kita. Puasa itu mengingatkan kita akan pertempuran yang terjadi di sekitar kita antara keinginan roh dan keinginan daging. 5 area itu iblis pakai. Itu semua daging kita, Bapak Ibu Saudara. Iblis memakai itu untuk apa? Untuk melukai banyak orang, untuk kita berpikir yang tidak benar, untuk hati kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, untuk kita khawatir. Iblis itu berusaha memanahkan kekhawatiran-kekhawatiran dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi percaya sama janji Tuhan. Tuhan, kenyataannya seperti ini, oh. Kok tidak sesuai sama firman-Mu? Kenyataannya seperti ini. Iblis berusaha memanahkan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Kita terus khawatir, kita hidup dalam kekhawatiran. Dan kita tidak lagi percaya sama Tuhan. Puasa itu mengingatkan kita akan pertempuran yang terjadi di dalam hidup kita setiap hari. Yang kedua, puasa itu menolong kita untuk kita meruntuhkan kedagingan kita. Ketika kita melawan kedagingan kita, maka keinginan roh kita yang semakin kuat. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang ini, puasa itu tidak mengubah Tuhan. Tidak, puasa itu mengubah kita, Bapak Ibu. Saya kasih buktinya seperti ini. Puasa itu, ketika saya ngerti kebenaran ini, motivasi saya dalam berpuasa berubah, Bapak Ibu. Ya, jadi orang Kristen itu puasa biasanya seperti ini. Kita setiap komsel hari Rabu kita puasa. Ya, puasa dari pagi kita nggak makan, minum boleh. Ya, kita minum. Ya, teman-teman biasanya buka sampai jam 1, jam 2, ada yang sampai sore. Habis itu kita berdoa. Nah, di dalam puasa itu motivasi yang perlu kita ketahui adalah kita itu sedang meruntuhkan kedagingan kita, Bapak Ibu. Puasa itu kita sedang meruntuhkan kedagingan kita. Nah, kedagingan itu ini, Bapak Ibu. Ya, Galatia 5 berkata, ini perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ini keinginan daging, Bapak Ibu. Ya. Tetapi keinginan roh, buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita puasa, kita itu sedang meruntuhkan kedagingan kita. Seberapa banyak ketika kita puasa, kita ngalami sesuatu hal yang kok kayaknya emosinya kepancing ya. Ya waktu kita puasa ngerasake kok rasane ketemu dengan orang-orang sing nganyel ke ya. Saya percaya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Berpuasa itu benar-benar meruntuhkan kedagingan kita. Ketika keinginan daging ini runtuh, apa yang terjadi Bapak Ibu? Keinginan roh kita jauh lebih kuat.
Karena firman Tuhan berkata keinginan roh ini berlawanan dengan keinginan daging. Jadi ketika kita berpuasa itu kita meruntuhkan kedagingan kita. Ketika kita meruntuhkan kedagingan kita, keinginan roh kita pasti jauh lebih kuat. Dan ketika keinginan roh kita itu jadi lebih kuat, kita peka nggak Bapak Ibu dengan suara Tuhan? Pasti peka. Kita bisa dengar dengan jelas apa yang Tuhan bilang, pasti dengar. Jadi puasa itu meruntuhkan kedagingan kita Bapak Ibu Saudara. Saya mau cerita Bapak Ibu, satu hari beberapa minggu yang lalu, ketika saya pas puasa, di jadwal saya puasa, saya dapat sebuah berita yang tidak enak. Dan berita itu isinya mengadu domba saya dengan staf saya. Ya, jadi ada orang yang sangat iseng Bapak Ibu Saudara. Jadi orang ini dia ngobrol dengan karyawan saya, dia ngobrol dan dia memancing karyawan saya itu untuk ngomongin sesuatu yang tidak baik. Ngomongin bosnya lah, ngomongin karyawan teman-teman kerjanya lah, ya. Ngomongin hal-hal yang tidak baik, yang ngerasani lah, ya, ngerasani juragane, ngerasani teman kerjanya. Lah, sama ini orang direkam Bapak Ibu dan dikirimin ke saya. Saya cukup kaget Bapak Ibu. Ini apa-apaan ya? Saya mulai berdoa, Roh Kudus beri aku hikmat. Rasanya dongkol Bapak Ibu, pengen marah, pengen marahin karyawan saya, pasti. Saya berdoa, Roh Kudus kasih aku hikmat. Aku percaya, saya percaya bahwa si jahat itu berusaha mencuri sesuatu dari saya. Ya, akhirnya saya ngobrol, saya panggil karyawan saya bilang, lain kali kalau kamu, saya bisa kasih tahu dia dengan cara yang halus, tidak dengan marah, dan itu cukup menegur dia dengan baik. Satu hal yang saya pelajari Bapak Ibu, kita perlu sadari, musuh kita itu bukan orangnya. Ya, musuh kita itu bukan orang yang bersinggungan sama kita. Musuh kita itu bukan orang yang sedang benci sama kita. Enggak. Si jahat itu berusaha mencuri dari kita. Nah, puasa itu menyadarkan kita untuk kita itu ada di dalam area-area seperti ini setiap hari. Si jahat itu berusaha mencuri dari kita Bapak Ibu. Ketika saya menyadari ini, saya berdoa, Roh Kudus beri aku hikmat. Untuk aku bisa mengambil keputusan dengan tepat. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika saya berhasil mengambil keputusan dengan tepat? Saya tidak kehilangan sukacita. Saya tidak kehilangan damai sejahtera. Saya tidak kehilangan penguasaan diri. Iblis berusaha curi dari saya. Iblis itu berusaha curi dari kita. Iblis itu berusaha menjatuhkan kita dari mana Bapak Ibu? Dari kedagingan kita. Kedagingan kita ini yang sering dimunculkan sama si jahat. Ketika kita tersinggung sama orang, iblis selalu bikin pikiran kita ingat terus sama kejadian itu. Wah, kamu diginiin sih. Harusnya kamu gak mau mengampuni. Iblis berusaha munculin kedagingan kita. Iblis berusaha munculin sikap iri hati. Iblis berusaha munculin perselisihan. Iblis berusaha munculin amarah. Iblis berusaha munculin kepentingan diri sendiri. Si jahat itu berusaha munculin kedagingan kita Bapak Ibu. Makanya puasa itu meruntuhkan kedagingan kita. Ketika daging kita runtuh, keinginan roh kita yang lebih kuat Bapak Ibu Saudara. Efesus 6 ayat 11-12 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu memberikan tipu muslihatnya dari mana? Dari kedagingan. Cara pikir yang tidak benar.
Oh kamu dilukai kok masuk kamu mau mengampuni. Oh, kamu disakiti ya balas dengan menyakiti. Ini yang iblis berusaha munculin. Kita melawannya dengan apa Bapak Ibu Saudara? Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini dan melawan roh jahat di udara. Saya percaya iblis itu kuasanya sudah dihancurkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi iblis masih punya daya tipu untuk menipu orang-orang percaya. Dengan apa? Dengan memberikan panah-panah untuk kita jatuh di dalam area kedagingan kita. Makanya kekuatan doa dan puasa itu menolong kita Bapak Ibu. Untuk kita meruntuhkan kedagingan kita. Puasa itu menolong kita. Minggu yang lalu juga saya mau ketipu Bapak Ibu, tapi saya tahu jadi gak jadi ketipu. Ya saya mau kena tipu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara klik di Google penipuan segitiga. Ya jadi ada orang yang mau beli barang ke tempat saya. Jadi mau beli mobil ceritanya Bapak Ibu Saudara. Tapi ada pihak ketiga yang mengaku dia pemilik mobilnya dan menjual ke orang lain. Nah orang lain ini diinfokan ke saya bahwa dia mekanik yang mau cek barang. Ya penipuan segitiga itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi pembeli ini akan transfer ke orang yang mau beli barang saya. Jadi bukan transfer ke saya. Waktu chat transaksi itu saya berdoa, kok saya nggak sejahtera ya. Saya mulai berdoa Roh Kudus beri aku hikmat. Apa yang harus saya lakukan? Kalau mau nurutin daging saya, ya pengen segera laku. Wong itu mobil tidak ditawar Bapak Ibu. Dibeli dengan harga yang saya buka harga. Lumayan nih. Tapi Roh Kudus ingetin saya. Saya berdoa Roh Kudus beri saya hikmat. Roh Kudus tuntun saya. Saya telepon beberapa teman, aku ada kasus kejadian seperti ini, menurutmu gimana? Oh, gak usah aja kok. Dia suruh datang. Kosani jangan mau kirim barangnya. Oh ya, saya ngobrol sama istri saya. Kasus seperti ini gimana? Janganlah. Akhirnya dalam satu titik, satu kesimpulan, saya tidak menjual barang itu ke dia. Dan saya diluputkan Bapak Ibu. Kalau saya menjual barang ke dia, akan ada orang yang ketipu. Sekian ratus juta untuk mobil itu. Saya percaya dalam kehidupan kita itu mengalami peperangan setiap hari. Iblis itu berusaha menjatuhkan orang percaya. Iblis itu berusaha mencuri sesuatu dari kita. Makanya hidup kita mesti penuh firman Bapak Ibu Saudara. Hidup kita mesti penuh firman. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara menemukan satu orang. Dalam satu waktu dia marah yang meledak-ledak. Tapi setelah itu orang itu ngerasa, aku tadi kok bisa begitu ya. Kayak di luar kontrol Bapak Ibu. Nah itulah yang dilakukan oleh si jahat. Dengan apa? Memunculkan kedagingan-kedagingan orang percaya. Ketika orang percaya merespon terus kepada daging, ya keinginan roh ini yang akan jadi lemah. Tapi puasa itu menolong kita untuk kita meruntuhkan kedagingan kita Bapak Ibu Saudara. Salah satu anggota komsel saya, waktu dia puasa, waktu dia jualin pembelinya itu nawar dengan harga sing ngawur gitu. Yang membuat dia sebenarnya pengen marah. Tapi dia ingat, aku baru puasa nih,
Roh Kudus tolong aku. Aku bisa mengendalikan dagingku. Aku bisa mengendalikan amarahku. Akhirnya pembeli ini dijawab dengan kata-kata yang lembut. Oh maaf bu, gak bisa. Harganya segini, maaf belum bisa. Dia menjawab dengan lemah lembut. Tidak dengan amarah. Yang terjadi apa? Akhirnya pembeli ini senang. Oh gak bisa ya harganya segitu. Oh gak bisa. Oh ya udah gak apa-apa. Akhirnya pembeli ini membeli barang-barang dengan banyak. Yang saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Ketika kita meruntuhkan kedagingan kita, kita semakin peka dengan suara Roh Kudus. Kita semakin ngerti dengan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Karena daging kita diruntuhkan. Makanya hidup kita mesti penuh firman. Kita mesti berdoa dan puasa. Puasa akan menolong kita. Yesus ajarin kita bagaimana cara melawan si jahat. Dengan apa? Firman Tuhan. Dengan apa? Berdoa. Dengan apa? Puasa. Yesus ajarin kita 3 hal ini Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu. Mau ambil waktu kita, ayo ambil waktu kita seminggu sekali. Latih diri kita untuk puasa Bapak Ibu. Dengan motivasi apa? Meruntuhkan daging kita. Dengan motivasi apa? Tuhan aku mau keinginan rohku jauh lebih kuat. Puasa itu menolong kita Bapak Ibu. Meruntuhkan kedagingan kita. Saya percaya Roh Kudus akan tuntun kita. Kita akan semakin ngerti. Oh ternyata ini toh yang Tuhan mau. Seberapa sering iblis berusaha menjatuhkan orang-orang percaya dengan luka hati. Mungkin dari kita sedang ngalamin atau baru ngalamin. Iblis berusaha menjatuhkan kita dengan apa? Tersinggung. Dengan apa? Kata-kata yang melukai. Sadari Bapak Ibu, itu pekerjaan si jahat. Bukan pekerjaan orang-orang yang sedang melukai kita, bukan. Tapi si jahat berusaha mengambil, mencuri rencana Allah, mencuri sesuatu dari kita. Siang hari ini, ayo kita berdoa. Saya undang pemain musik, tim praise and worship untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, pahami. Iblis berusaha mencuri sesuatu dari kita. Tapi kabar baiknya, kita itu berperang di area yang sudah menang Bapak Ibu. Tuhan sudah sediakan semuanya. Tuhan sudah sediakan firman Tuhan untuk melawan si jahat. Makanya hidup kita mesti penuh firman. Supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Haleluya. Shikaraya ramanamaya shikaraya namaya shike. Sadari Bapak Ibu, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan orang-orang yang di sekitar kita, bukan. Peperangan kita melawan tipu muslihat iblis dan melawan kedagingan kita Bapak Ibu. Peperangan kita melawan tipu muslihat si jahat dan melawan keinginan-keinginan daging yang berusaha iblis kerjakan dalam kehidupan orang percaya. Oh shikaraya ramana-mana-maya shike. Berdoa Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus pimpin aku setiap hari. Roh Kudus tuntun aku untuk aku mengerti jalan-jalan-Mu. Roh Kudus tuntun aku untuk aku mengerti rencana Tuhan dalam hidupku setiap hari. Shikaraya ramana-mana-mana-maya shike.
Haleluya. Shikaraya nama 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 Yesuke. Haleluya. Hiraya nama 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 Yeshikaraya nama 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 Yesike. Hiraya nama 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 Yaku. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Pada mezbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Andalkan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Jangan biarkan si jahat mencuri itu dari kita. Jangan biarkan si jahat membiarkan kita mengandalkan kekuatan kita. Andalkan Tuhan di dalam segala hal. Andalkan Tuhan di dalam segala hal. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. pada mezbah-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah padaku seperti Yang Kau ingin. Ku telah mati dan tinggalkan. telah mati Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. hidupku yang lama. Amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Haleluya. terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang rindu Roh Kudus pimpin hidupmu setiap hari, mari angkat tanganmu dan kita akan berdoa. Kami Bapa, siang hari ini aku berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin kami setiap hari. Amin. Roh Kudus tolong kami setiap hari. Haleluya. Kami mau mengandalkan-Mu Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Amin Tuhan. Kami tidak izinkan iblis curi sesuatu dari hidup kami. Amin dalam nama Kami tidak mau izinkan itu. Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami. Amin. Roh Kudus, beri kami hikmat Haleluya. untuk kami hidup dalam rencana Tuhan setiap hari. Amin Tuhan.
Roh Kudus beri kami hikmat untuk kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Roh Kudus beri kami hikmat untuk kami menjaga hati kami. Haleluya. Roh Kudus beri kami hikmat untuk kami menjaga perkataan kami. Amin. Roh Kudus beri kami hikmat untuk kami menjaga pola pikir kami. Roh Kudus beri kami hikmat Amin Tuhan. untuk kami hidup dalam jalan kebenaran firman-Mu. Untuk kami meruntuhkan kedagingan kami. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita diingatkan kembali untuk kita selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan, kami akan menabur, kami percaya Tuhan kami pasti menuai berlipat kali ganda. Berkat Tuhan melimpah atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Engkaulah Bapa Allah yang perkasa. Engkaulah Bapa Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Berdoa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Untuk firman-Mu yang begitu indah ya Bapa. Biarkanlah firman-Mu tidak akan lepas dari kehidupan kami.
firman-Mu akan menyirami kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan menjagai hati kami ya Tuhan. Tuhan menguatkan hati kami ya Tuhan. Untuk kami melawan iblis. Untuk kami mengalahkan keinginan daging ya Bapa. Tuhan berikanlah hikmat. Roh-Mu yang kudus selalu mengawali kehidupan kami. Selalu menaungi dan memimpin kehidupan kami. Agar kami tidak tersesat. Agar kami tidak terjatuh dalam kehidupan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biarkanlah firman-Mu ya Tuhan menguatkan seluruh kehidupan tubuh jiwa roh kami. Agar kami tetap mengandalkan Engkau. Tetap percaya kepada Allah-Ku yang hidup. Yang memegang dan memelihara kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk Kosani ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Engkau bawa Kosani ini lebih lagi untuk melayani Engkau Bapa. Tuhan berikan, tambahkan hikmat, pengetahuan ya Bapa. Amin. Takut akan Engkau ya Bapa. Amin. Tuhan berikan kesehatan ya Bapa. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Amin. Dimanapun Kosani melayani ya Bapa. Amin. Engkau selalu melindunginya ya Bapa. Tuhan memberkati keluarganya ya Tuhan. Memberikan Amin. damai sejahtera-Mu ya Bapa. Amin. Sukacita-Mu. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Sarah Antoni ya Bapa. Haleluya. Dimanapun Ibu Gembala melayani ya Tuhan. Tangan-Mu selalu menolongnya. Selalu melindunginya ya Bapa. Roh-Mu yang kudus menguatkannya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Untuk segala visi misinya yang diemban oleh Ibu Gembala. Tuhan yang akan memberikan rencana-Mu yang terindah ya Tuhan. Di dalam melayani, di dalam menjangkau jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau ya Bapa. Roh-Mu yang kudus memberikan hal-hal yang ajaib ya Bapa. Amin. Dan saat ini kami berdoa untuk negeri kami tercinta Indonesia ya Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin kami ya Bapa. Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta pejabat tinggi negara ya Bapa. Haleluya. Tuhan, biarkanlah mereka boleh takut akan Engkau ya Bapa. Mereka boleh mengemban tugasnya ya Tuhan. Dan melaksanakan ya Tuhan apa yang menjadi visi misinya bagi negara ini ya Bapa. Amin. Biarkanlah boleh bertanggung jawab ya Bapa. Amin. Dan Tuhan menguatkan negeri dan bangsa ini ya Bapa. Menjadi lebih baik ke depannya ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk generasi muda ya Bapa. Generasi muda yang saat ini ya Bapa. Mungkin ada kenakalan remaja ya Tuhan. Mungkin banyak yang pengangguran ya Bapa. Tuhan Yesus, tangan-Mu menolong ya Bapa. Tuhan Yesus, ubahkan negeri ini ya Bapa. Tuhan Yesus, mengampuni negeri ini ya Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa untuk negeri ini Bapa. Bebaskan, lepaskan. Tuhan, gantikan dengan kasih setia Tuhan dari surga ya Bapa. Amin. Tuhan, kami percaya ya Bapa, negeri ini ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, berikan yang terbaik buat negeri ini. Sumber daya alam yang terbaik ya Bapa. Rakyat-rakyat yang takut akan Engkau ya Bapa. Sehingga akan menumbuhkan perekonomian yang lebih baik lagi ya Bapa. Amin. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk gereja ini ya Bapa. Tuhan Haleluya. memberikan kekuatan kesehatan bagi para pelayannya. Tuhan memberkati jemaat-jemaatnya ya Bapa. Banyak yang mengasihi Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, berikan hati yang takut akan Engkau ya Bapa. Berikan hati ya Tuhan untuk melayani Engkau dengan setulus hati ya Bapa. Dan hormat bagi nama-Mu ya Amin. Bapa. Dan saat ini kami juga berdoa ya Bapa untuk tanah di depan gereja ya Bapa. Haleluya. Kami percaya Tuhan Allah penyedia ya Bapa. Amin. Bahkan lumbung kami tidak kekeringan, bahkan Tuhan memberikan berlebih-lebih lagi ya Amin. Bapa. Dan menyediakan segala sesuatunya sehingga bolehlah lunas ya Bapa, terbayar ya Bapa. Dan saat ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan, segala tantangan ke depan kehidupan kami, segala kelelahan kehidupan kami dapat kami tanggung di dalam Engkau ya Bapa. Amin. Tuhan, mari turut campur tangan dan memberikan jalan keluar bagi kehidupan kami. Apapun kelemahannya,
Apapun tantangannya ke depan ya Tuhan, kami ingin mengiring-Mu Bapa. Amin. Kami ingin mengikut Engkau sehingga tidak sia-sia apa yang kami kerjakan. Dan kami percaya perbuatan-Mu yang lebih besar dan ajaib, bahwa mujizat-Mu masih terjadi bagi jemaat-Mu. Dan kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kami ya Bapa, dan tidak akan pernah melepaskan kami. Ampuni kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mengkonstruksikan pneumatikos, kehidupan rohani kita, manusia roh kita, dan kita mendegradasikan sarkikos, manusia kedagingan kita. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah Bapa di surga, di dalam persekutuannya yang indah, melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan penghiburan Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan, keteguhan, dan kedisiplinan roh kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang di awan-awan. Semua yang telah diberkati Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.